Halo, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan belajar tentang memilih uji statistika yang tepat untuk hipotesis yang kita miliki dalam suatu penelitian. Video ini merupakan materi pembelajaran untuk mata kuliah statistika farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Materi ini akan dibagi menjadi 3 video, dan di video pertama ini kita akan belajar tentang asumsi, kemudian tentang asumsi secara umum, dan juga tentang beberapa jargon atau kata istilah ya gitu, istilah statistika yang digunakan sangat membantu dalam nanti digunakan untuk yang sangat membantu dalam memilih uji statistika yang tepat. Baik, sebagai overview kita akan sedikit tentang intro, kemudian assumption, tentang beberapa pertanyaan ya yang tadi terkait dengan jargon atau istilah yang penting di uji-uji statistik. Kemudian di video selanjutnya akan dijelaskan beberapa macam uji statistik, dan ini pasti yang basic begitu ya, dan mungkin tidak begitu komprehensif gitu ya. Dan statistika sekarang berkembang luar biasa, saya nggak bisa betul-betul mengikuti itu. Nah, kemudian ada hypothesis testing, ini untuk video ketiga bersamaan dengan summary statistics. Jadi ini adalah 2 hal penting yang perlu Anda jadi pengetahuan tambahan agar melengkapi tentang uji statistik itu seperti apa gitu. Baik, tidak berlama-lama, dan semoga videonya juga tidak panjang-panjang begitu ya. Nah, sebagai pendahuluan di materi ini kita hanya akan membahas tentang uji statistika yang dasar dan umum digunakan, tapi bukan berarti yang dasar dan umum terus old fashion, terus sudah tidak dipakai lagi begitu, tapi masih tetap dipakai untuk banyak studi, dan bahkan misalnya nanti kayak meta analisis tidak akan saya kenalkan di sini, tapi itu juga menggunakan prinsip yang sebenarnya kalau ya terlihat sederhana gitu, memang ruwet tapi sebenarnya basicnya itu ya sederhana gitu ya. Jadi karena ini dasar dan juga yang umum, jadi tidak komprehensif. Tapi meskipun tidak komprehensif nanti banyak, jadi yang Anda pelajari akan banyak sekali. Nah, kalau mau memilih statistika teks, maka juga perlu tahu tentang beberapa jargon, beberapa istilah ya yang dipakai di statistika ya, karena nanti akan sangat membantu untuk mengambil keputusan memilih mana yang tes yang tepat kita gunakan. Meskipun sebenarnya kalau secara pada prakteknya di farmasi gitu ya, kalau mahasiswa mau melakukan penelitian itu pada umumnya ya kakak kelasnya melakukan penelitian apa, dia melakukan penelitian dengan metode serupa, uji statistiknya pasti juga sama gitu ya. Jadi itu saja gitu ya. Oke, that's okay, selama metode statistiknya yang dipilih oleh benar, maka adik-adik kelasnya terjamin begitu ya. Tapi mungkin Anda bisa jadi suatu saat berada pada situasi tertentu di mana Anda harus memilih dan mengetahui uji, atau paling tidak kalau Anda baca literatur, loh kok ternyata ini pakai uji ini beda dengan apa yang saya lakukan dan lain sebagainya. Anda juga harus tahu kenapa kok seperti itu gitu. Baik, nah di dalam sebuah penelitian bisa jadi seorang peneliti memilih ya menggunakan beberapa uji statistika. Nah, meskipun biasanya di satu penelitian itu ada satu pertanyaan besar, satu research question yang besar, yang utama begitu, tapi pada saat di dalam bisa di breakdown menjadi beberapa, dan ini bisa dijawab dengan uji statistika, dan masing-masing uji statistika ini punya hipotesis sendiri, jadi bisa jadi berbeda dari hipotesis penelitian ya. Semoga Anda paham dengan maksud saya. Jadi setiap uji statistik punya hipotesis sendiri. Itu bisa jadi berbeda, bisa jadi juga sama gitu ya dengan hipotesis utama penelitian tersebut, tapi ada kemungkinan juga berbeda. Nah,
setiap prosedur atau setiap uji statistik itu memiliki asumsi. Ya, meskipun biasanya uji non parametrik ya, yang nanti juga dibahas di pertemuan ini, itu tidak dia biasanya distribution free statistics, kemudian asumsinya juga relatif sedikit dan ringan gitu ya. Nah, kalau ada asumsi, kalau ada uji statistik yang memiliki asumsi dan pada umumnya memiliki, maka asumsi-asumsi ini tidak boleh dilanggar gitu ya, tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka penelitiannya atau analisis statistiknya tidak valid. Tapi kok muncul hasilnya, Pak? Ya, karena Anda menghitungnya dengan software statistika. Software statistika itu mau dimasuki data apa saja, dia disuruh ngitung, ya ngitung gitu ya. Ya ngitung, tapi kan tergantung bagaimana operatornya itu ya, atau kita sendiri. Nah, asumsi sendiri kalau kita mau melihat definisinya dari Fowler 2007 itu an assertion that is assumed to be true for the test to be valid. Jadi ada tuntutan ya, assertion tuntutan ya, ketegasan bahwa asumsi dari satu tes itu harus dipenuhi, harus benar agar tesnya menjadi valid gitu. Contohnya misalnya ada ujian namanya Pearson's Product Moment Correlations. Di semester ini, semester 5, Anda pasti sudah pernah melakukan itu kalau praktikum dengan yang namanya menggunakan membuat kurva pagu. Pasti Anda percaya, tapi mungkin istilahnya Anda tidak kenal sebelumnya. Misalnya dia memiliki asumsi bahwa dua variabel yang dianalisis itu harus mengikuti distribusi normal, harus terdistribusi normal, dan dari pengamatan yang independen. Artinya pengamatan pada satu data itu tidak akan mempengaruhi data yang lain ya, tidak akan mempengaruhi data yang lain. Hasil dari pengamatan di satu data tidak kemudian menentukan hasil pada saat pengamatan ya, tidak mempengaruhi itu ya. Nah, ini harus dipenuhi, dua asumsi ini harus dipenuhi. Jadi kalau tidak dipenuhi, maka tesnya menjadi tidak valid. Nah, kemudian terkait dengan beberapa pertanyaan yang mengarah pada istilah untuk pemilihan uji statistik ya. Yang pertama adalah ada berapa variabel yang sedang kita pakai, yang akan kita gunakan untuk analisis. Jadi di sini perlu ingat ya, data types atau measurement scales ya. Di pertemuan pertama, materi yang pertama, saya ada berapa variabel ya, atau ada berapa peubah ya, variabel itu bahasanya peubah, hanya satu ya. Lalu data type-nya apa ya, tipe datanya apa, apakah nominal atau kategorikal ataukah numerik ya. Kemudian kalau saya punya lebih dari satu, dia yang berfungsi sebagai dependent variable yang mana, atau kadang diistilahkan dengan outcome variable, biasanya satu biasanya, tapi juga bisa jadi outcome variable itu baik kalau studinya kompleks sekali. Tipe datanya apa, itu juga menjadi pertanyaan. Independent variables atau istilah lainnya adalah explanatory variables ya. Nah, ini bisa atau kadang juga disebut predictors atau inputs ya. Itu bisa jadi lebih satu atau lebih dari satu gitu ya. Nah, masing-masing variabel itu tipe datanya apa? Nah, dengan istilah tipe data, skala pengukuran itu harus langsung nyambung gitu ya dengan jargon-jargon seperti itu. Jadi saya kira ini sudah relatif diketahui. Kemudian pertanyaan kedua, ada berapa kelompok ya? Ada berapa kelompok yang kita analisis? Apa bedanya dengan variabel? Agak berbeda ya. Nah, yang dimaksud di sini adalah bisa jadi grupnya ada satu kelompok ya, satu kelompok data gitu ya, satu kelompok data. Misalnya kalau kita punya skor pengetahuan, nah ini jadi meskipun pengetahuannya penelitiannya misalnya tentang pengetahuan, sikap dan perilaku. Nah, kelompok untuk nilai atau skor pengetahuan itu menjadi satu kelompok tersendiri, meskipun diambil dari responden yang sama, satu kelompok tersendiri. Kemudian tentang sikap ya, ini jadi satu kelompok tersendiri. Praktis data satu kelompok tersendiri
ya. Nah, have more than one, ada bisa jadi punya dua kelompok ya. Misalnya contoh ada formula nano emulsi A dan B gitu ya, dan bikin nano emulsi pakai formula A, B atau A, B, C, D. Nah, itu yang nanti selanjutnya. Kemudian bisa jadi random sampling dari produk obat yang ada di pasaran untuk brand A dan brand B ya. Ini jadi kelompok brand A itu diambil, bisa dapatkan dari toko-toko ini, yang B dari ini. Nah, ini yang brand A jadi satu kelompok data tersendiri, yang brand B jadi satu kelompok data tersendiri. Kemudian kasus kontrol ya, kasus kontrol. Kalau bisa jadi ada 1, 2 dan lebih dari 2 ya, jadi kita nggak memperhitungkan 3, 4, 5 terserah ya, yang jelas 1, 2 atau lebih dari 2. Saya formula nano emulsi A, B, C ya, random sampling dari drug produk A, B, C itu ya. Pertanyaan ketiga adalah apakah data itu independen. Independen maksudnya bebas. Ini beda lagi dengan tadi variabel independen ya, atau dependent, beda ya. Independen yang dimaksud di sini adalah apakah satu kelompok dengan kelompok yang lain itu ada relasinya enggak gitu ya. Memang ada relasinya, dalam arti memang kita gunakan datanya bareng-bareng, tapi apakah mereka itu memang dipasangkan atau tidak begitu ya. Independen ini bebas antar kelompoknya, tidak ada keterkaitan begitu. Nah, jadi kalau independen ada istilah yang dipakai juga paralel, ada unpaired ya. Unpaired bisa jadi contohnya adalah antara kelompok laki-laki dan perempuan. Nah, ini independen. Ya, mungkin yang anggota di kelompok laki-laki itu adalah juga anggota di kelompok perempuan ya, kembangannya. Misalnya atau tablet formula A dan B, nggak mungkin tablet formula B itu ada di tablet formula A, kecuali karena kesalahan ya. Ini kita ngomongkan kondisi yang ideal, kesalahan nyampur ke sana gitu, misalnya tabletnya enggak seperti itu. Kemudian ada isolat A dan B ya, kelompok isolat A, kelompok isolat B. Dosis ya, dosis 1, 2, 3 kontrol. Nah, masing-masing kelompok dosis ini kan ada pengamatannya sendiri-sendiri ya. Anggota misalnya hewan uji yang dimasukkan ke kelompok dosis 1. Nah, ini satu sama lain jelas independen ya. Nah, bisa jadi juga kita punya grup yang atau kelompok ya, kelompok data yang dipasangkan atau saling atau berhubungan. Nah, makanya kalau di sini istilahnya paired atau related, di sana ada unpaired ya, unpaired. Yang independen tadi unpaired. Nah, bisa jadi ini diperoleh dari subjek yang sama, kemudian diukur 2 kali ya. Paired di sini biasanya ada 2 ya, 2 saja. Same saja subject measurement, misalnya ada pretest, post-test. Misalnya pretest untuk mata kuliah ini ya, dilakukan untuk kelas ini, nanti setelah selesai kuliah ada post-test. Nah, nilai post-test memang satu kelompok tersendiri, nilai pretest kelompok tersendiri, nilai post-test kelompok tersendiri, tapi mereka bisa dipasangkan karena berasal dari orang yang sama. Apakah naik? Enggak nilainya ya. Ini paired test atau paired group ya, paired groups ya. Baik, kemudian bisa jadi karena dipasangkan, ada matching. Proses pemasangan ini, matching ini bisa menggunakan satu kriteria sosiodemografi misalnya atau lain sebagainya, atau 2 kriteria dan lain sebagainya ya. Misalnya di penelitian klinis misalnya ada case control studies ya, atau cohort studies, mereka bisa dimatchingkan, kadang juga tidak gitu ya. Memang independen, bisa jadi juga dimatchingkan. Jadi anggota di kelompok ini itu seakan-akan punya, di kelompok kasus misalnya, punya pasangan di kelompok kontrol. Jadi misalnya mereka ada anggota di kelompok kasus misalnya yang berjenis kelamin perempuan, usia 20 tahun, kemudian di kelompok
kontrol itu juga punya pasangan. Misalnya di sini bahkan bisa lebih dari satu pasangan, ya. Jadi dipasangkan seperti itu. Nah, jadi ada istilah independent, dan kemudian yang terakhir ada repeated measures. Repeated measures ini berarti ada pengukuran pada dari subjek yang sama berkali-kali, ya, berkali-kali. Gampangannya contohnya adalah misalnya subjek, ya, diukur level LDL kolesterolnya, ya, di hari ke-0, hari ke-7, hari ke-14, hari ke-28. Anda melakukan uji disolusi, kemudian mengambil sampel. Nah, ini repeated measures juga. Sampel sampel dari larutan disolusi, kemudian untuk diukur absorbansinya, ya. Untuk dilihat kadar obatnya berapa gitu, ya, yang terlepas di menit ke berapa, menit ke-15, menit ke-0, ke-15, dan seterusnya. Ya, itu repeated measures. Seperti itu. Nah, kemudian apakah datanya terdistribusi normal atau tidak? Nah, ini terutama untuk data yang semoga Anda juga ingat materi minggu lalu tentang probability distribution. Nah, ini terutama untuk data yang continuous, ya, terutama untuk, ya, ingat berapa metodenya: graphical physical method dengan histogram, postplot, geoplot, kemudian numerical method dengan skewness dan kurtosis, dan formal normality test. Ada berbagai macam, tapi yang dipakai biasanya hanya 2 saja gitu, ya. Nah, pertanyaan terakhir, what is the purpose of the analysis? Apa tujuan analisisnya? Pada umumnya, ya, analisis statistik itu digunakan untuk membandingkan. Jadi ada comparison. Misalnya saya punya kelompok apel merah sama apel hijau. Saya mau menimbang apakah beratnya itu, ya, beratnya apel merah rata-ratanya itu berbeda dari apel hijau, lebih besar yang mana ratanya, atau dan juga variasinya seperti apa, ya. Nah, saya bisa menggunakan analisis statistik untuk membandingkan seperti itu. Jadi nanti kesimpulannya, ya, berbeda atau tidak berbeda secara signifikan, secara statistik, ya, berbeda secara signifikan secara statistik, ya. Kalau bahasa Inggrisnya sih enak, there is a statistically significant difference gitu, ya. Tapi kalau bahasa Indonesia agak susah gitu, ya, secara. Kemudian correlation and association. Nah, misal di sini ada gambar bunga, maksudnya tumbuhan gitu, ya, dan ada hujan, ya, ada hujan. Kira-kira ada nggak hubungannya antara curah hujan dengan bunga? Pasti ada gitu, ya, pasti ada. Nah, ini kita mencoba mencari korelasi, apakah tingginya curah hujan itu mempengaruhi pertumbuhan bunga semakin tinggi misalnya kalau kita lihat, atau mungkin panjang akar, ya, lebar daun, dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita lihat, kita cari korelasi atau asosiasinya di sana. Nah, atau lebih detail lagi, kalau di breakdown dari tujuan tersebut, ya, ada misalnya pertanyaan, bisa pertanyaannya, apakah ada perbedaan antara kelompok-kelompok yang independen satu sama lain? Kemudian apakah ada perbedaan di antara kelompok yang dipasangkan, ya, yang berpasangan? Kemudian juga bisa jadi pertanyaan, apakah ada hubungan antara kelompok-kelompok yang ada, ya. Kemudian bisa jadi tambah lagi ada agreement, ya, tentang grup, ya. Biasanya untuk content validity study, kalau di membuat kuesioner atau mengembangkan kuesioner. Kemudian apakah ada perbedaan antara time to event trends, ya. Nah, ini agak sedikit berbeda dan spesial, ya. Baik, demikian tentang pengantar dan juga beberapa istilah-istilah yang perlu Anda pahami. Kalau Anda masih belum jelas, silahkan diputar ulang videonya agar semakin jelas. Semoga bermanfaat, dan terima kasih. Ini referensi yang digunakan dan juga kredit dari video yang video. Untuk video ini semua untuk boleh diizinkan untuk free for commercial use.
Baik, terima kasih, sampai jumpa, semoga berguna.